Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Jumat 30 Juli tahun 2021. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 44. Demikian bunyinya. Bagaimanakah kamu dapat dipercaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Songo dia matong terbahek kamu gabe porsea, aina masih jaluan sangap dosa mahamu. Alai anggo sangap nasiat di bata nasasadai dan dilului hamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, adalah wajar jika kita mengharapkan pujian dan rasa hormat dari sesama kita. Yaitu ketika diri kita melakukan banyak hal yang sifatnya positif untuk mengembangkan persekutuan. Baik itu persekutuan secara sekuler maupun kerohanian, di mana bila nama kita disebut, ketika banyak yang mengenal, ada banyak pekerjaan bahkan pengorbanan yang kita lakukan. Kita memang butuh pengakuan dari sesama dan rasa hormat tersebut. Tetapi sayangnya banyak yang terserang virus haus pujian dan hormat. Haus akan pujian, pengakuan, dan hormat itu ternyata bisa menempatkan diri kita sendiri sebagai pusat perhatian, sehingga menempatkan diri kita atas semua yang lain, menilai diri sendiri merasa lebih dari yang lainnya. Kalimat dan keyakinan tentang diri sendiri yang berlebihan itu selalu berkata, misalnya, ketika saya atau masih sebagai, saya buat banyak hal dan selalu berhasil. Dengan banyak cara kita tergoda menciptakan dan mencari tempat dan kesempatan demi menarik pujian, hormat dan pengakuan yang mengarah pada kepentingan sendiri. Namun sebaliknya, Tuhan memang tidak membutuhkan hormat dari manusia, karena memang kehormatan itu sejak awal telah ada dalam Dia. Kehormatan itu nyata dalam kasih terhadap Allah Bapa. Kehormatan itu pula dalam segala pekerjaan dan tindakannya sebagai yang diutus Bapa. Kehormatannya kelihatan dalam kesetiaan dan terutama dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Dalam Yesus, pujian dan hormat itu nyata dalam kasih-Nya. Saat kita sungguh mengasihi Allah dan melakukan kehendak-Nya, Allah tetap menjadi pusat perhatian dan selalu menjadi yang pertama dan terutama. Karena itu, Dia mengingatkan setiap umat-Nya agar berhati-hati. Karena ada yang memakai nama Allah dengan tujuan untuk menyamankan diri dan kepentingan sendiri. Nah, dengan firman ini, semua umat yang percaya dinasehatkan agar janganlah kiranya mengejar kehormatan itu dari sesama. Tetapi biarlah kehormatan itu datangnya dari Allah. Kehormatan sejati bersumber hanya dari Allah. Itulah kehormatan yang sesungguhnya dan kekal. Setiap orang yang disambut dalam perjanjian dan persekutuannya adalah mereka yang benar-benar terhormat. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kasih dalam pengorbanan anak-Mu bagi dunia. Bagimulah segala kemuliaan, pujian dan hormat sampai selama-lamanya. Berilah kami kekuatan untuk melakukan segala yang baik demi kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak dengan orang lain dengan menghindari
kerumunan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas.